Dua raksasa benua Eropa dengan total nilai skuad mencapai belasan triliun rupiah, kini saling sikut di panggung terbesar yang pernah ada di muka bumi. Di satu sisi, ada tim dengan pertahanan baja dan serangan balik kilat yang ditakuti semua lawan. Bak seekor singa yang siap menerkam mangsanya dalam sekejap mata. Di sisi lain, sebuah armada matador yang bermain-main dengan bola, seolah-olah lapangan hijau adalah lantai dansa mereka. Mereka membuat lawan pusing tujuh keliling dengan umpan-umpan pendek yang menghipnotis. Ya, kita sedang membicarakan Perancis melawan Spanyol di babak semifinal Piala Dunia 2026. Pertemuan ini bukan sekedar laga biasa, melainkan partai balas dendam, adu gengsi, dan bentrokan dua filosofi paling mendominasi jagat raya. Laga ini akan menjadi saksi pertemuan individu paling panas saat ini. Kylian Mbappe, sang pangeran Paris yang berambisi mengukir sejarah besar membawa negaranya juara lagi, akan berhadapan langsung dengan Lamine Yamal. Bocah ajaib dari Catalunya ini seakan tidak pernah tahu apa itu rasa takut, meski usianya masih sangat muda. Siapa yang akan menangis terseduh-seduh di Stadion ATT Dallas nanti? Dan siapa yang akan melangkah dengan gagah ke partai puncak? Siapkan kopi kalian kawan, karena kita akan membongkar habis-habisan duel epik yang akan mengguncang dunia ini. Sebelum kita menyelam lebih dalam, mari kita putar memori sejenak ke babak perempat final yang benar-benar menguras emosi dan membuat jantung berdebar kencang. Kita mulai dari kubu La Furia Roja, Spanyol. Anak asuh Luis de la Fuente baru saja melewati ujian yang sangat berat melawan Belgia di Los Angeles. Spanyol bermain dengan gaya khas mereka, yaitu mendominasi penguasaan bola secara penuh. Namun, Belgia bertahan dengan sangat rapat seperti tembok beton. Spanyol akhirnya berhasil memecah kebuntuan lewat tendangan keras Fabian Ruiz di menit ke-30. Tapi Belgia tidak menyerah begitu saja, karena di menit ke-41, Charles de Ketelaere menghukum pertahanan Spanyol dan menyamakan kedudukan. Di babak kedua, laga berjalan sangat ketat, dan Spanyol mulai terlihat frustrasi karena lini serang mereka selalu mentok di sepertiga akhir pertahanan lawan yang sangat disiplin. Di saat laga sepertinya akan berlanjut ke babak perpanjangan waktu yang menguras tenaga magis, pergantian pemain Spanyol berbicara. Mikel Merino, pemain yang sepertinya memang dilahirkan untuk mencetak gol-gol penting, muncul sebagai pahlawan bagi negaranya. Masuk dari bangku cadangan, Merino memanfaatkan sebuah kemelut dan bola muntah dari kiper Belgia tepat di menit ke-88. Gol tersebut membawa Spanyol menang 2-1 dan mengamankan tiket semifinal. Kemenangan dramatis ini membuktikan satu hal penting, bahwa Spanyol saat ini bukan cuma soal tiki-taka yang indah dipandang, tapi mereka juga memiliki insting pembunuh dan mental baja di menit-menit berdarah yang menentukan hasil akhir. Sekarang mari kita beralih ke Boston, tempat di mana Prancis menunjukkan dominasi absolut mereka saat berhadapan dengan Maroko. Skuad asuhan Didier Deschamps tampil dengan ketenangan seorang pembunuh bayaran yang sangat dingin. Banyak yang memprediksi laga ini akan berjalan alot, seperti pertemuan mereka di turnamen sebelumnya. Namun Prancis membuktikan bahwa mereka kini jauh lebih matang. Meskipun Maroko memberikan perlawanan keras secara fisik, Prancis tetap tenang dan mengandalkan senjata mematikan mereka, yaitu transisi super cepat. Setelah babak pertama berkesudahan tanpa gol, Kylian Mbappe akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-60, yang langsung meruntuhkan mentalitas baja para pemain Maroko saat itu juga. Hanya butuh waktu 6 menit berselang, Ousmane Dembélé menyegel kemenangan Prancis menjadi 2-0 lewat skema serangan balik yang sangat rapi dan terorganisir. Prancis bermain dengan sangat efektif, karena mereka tidak perlu menguasai bola hingga 70% untuk memenangkan pertandingan. Mereka tahu kapan harus bertahan, kapan harus menekan, dan kapan harus menghukum ruang kosong yang ditinggalkan lawan. Rekor Prancis di Piala Dunia 2026 ini benar-benar tidak masuk akal. 6 kali bertanding dengan 6 kemenangan bersih tanpa pernah kalah atau seri. Mereka adalah mesin tempur yang sedang melaju dalam kecepatan tertinggi menuju tangga juara dunia yang ketiga. Tapi, jika kita berbicara soal sejarah pertemuan kedua tim dalam kurun waktu belakangan ini, Didier Deschamps punya alasan kuat untuk merasa was-was. Dalam 2 pertemuan krusial terakhir,
Spanyol seakan menjelma menjadi mimpi buruk yang selalu menghantui Prancis. Di semifinal Euro 2024, Spanyol sukses menjinakkan Prancis dengan kemenangan 2-1 lewat gol spektakuler Lamine Yamal. Namun yang paling gila adalah bentrokan mereka di semifinal UEFA Nations League tahun 2025. Pertandingan itu berakhir dengan skor fantastis 5-4 untuk kemenangan Spanyol. Laga level tertinggi dengan 9 gol tercipta membuktikan betapa rapuhnya pertahanan Prancis saat menghadapi kreativitas lini tengah Spanyol. Lalu bagaimana dengan pertarungan taktik di atas lapangan nanti? Luis de la Fuente hampir pasti akan mempertahankan skema andalannya dengan mengandalkan Poros Rodri sebagai pengatur serangan utama di lini tengah. Pemain ini adalah sang metronom yang mengatur detak jantung permainan Spanyol. Jika Rodri dibiarkan bermain nyaman tanpa pressing ketat, maka Spanyol akan dengan mudah mengurung pertahanan Prancis sepanjang 90 menit penuh. Spanyol akan terus mengalirkan bola dari kaki ke kaki, bergerak ke kiri dan ke kanan, mencoba memancing pemain belakang Prancis keluar dari posisinya. Kreativitas di area sayap juga akan memberikan tekanan konstan pada fullback Prancis seperti Theo Hernandez agar tidak berani membantu serangan. Di seberang lapangan, Didier Deschamps diprediksi akan merespons dengan ketenangan sebuah pertahanan blok menengah hingga rendah. Deschamps adalah master dari pragmatisme yang tidak akan merasa terhina meskipun timnya kalah dalam penguasaan bola. Ia tahu pasti bahwa senjata utamanya adalah kecepatan kilat Mbappe dan Dembele di ruang terbuka lebar. Prancis akan membiarkan bek tengah Spanyol memegang bola berlama-lama. Namun begitu umpan Spanyol berhasil dipotong, bola akan langsung dikirim jauh ke depan dalam hitungan detik. Inilah fase paling mematikan yang menjadi kelemahan terbesar Spanyol, yaitu lambatnya transisi dari menyerang ke bertahan, yang bisa menjadi vonis mati bagi kiper Unai Simon. Faktor penentu lainnya adalah kedalaman skuad, alias kekuatan pemain dari bangku cadangan. Disinilah kedua pelatih akan saling adu kecerdasan memutar otak di babak kedua. Spanyol punya senjata rahasia seperti Mikel Merino yang sudah terbukti sebagai spesialis pemecah kebuntuan. Namun jangan salah, karena kedalaman skuad Prancis juga tidak kalah menakutkannya. Saat pemain inti mulai kehabisan napas, Deschamps masih bisa melepaskan nama-nama agresif seperti Bradley Barcola. Prancis punya amunisi lengkap yang bisa beradaptasi dari permainan pasif menjadi permainan fisik bertempo tinggi dalam sekejap. Hal ini menjamin bahwa intensitas pertandingan tidak akan menurun sedikit pun hingga peluit panjang berbunyi di akhir laga nanti. Pertandingan ini juga akan menjadi panggung adu gengsi antar individu yang sangat syarat emosi. Mbappe sedang berada dalam misi pribadi yang masif untuk menegaskan statusnya sebagai legenda penjang masa. Kekalahan dari skuad muda Spanyol di masa lalu jelas meninggalkan rasa penasaran yang besar bagi sang kapten. Sementara itu, Lamine Yamal terus menunjukkan kematangan bermain layaknya veteran meski usianya sangat belia. Yamal tidak terlihat terintimidasi oleh sorotan kamera di panggung sebesar Piala Dunia. Ini adalah benturan murni dua generasi, yaitu sang raja yang sedang berada di puncak kekuatannya, berhadapan langsung dengan talenta muda yang datang untuk mendobrak tatanan sepak bola dunia saat ini. Laga semifinal ini memiliki semua bumbu yang sempurna untuk menjadi pertandingan klasik yang akan terus dibahas hingga puluhan tahun ke depan. Apakah Prancis mampu memecahkan kutukan kekalahan beruntun dari Spanyol dan melenggang ke final demi merajut sejarah baru? Ataukah Spanyol yang akan kembali menari-nari mematikan harapan Les Blues di level dunia? Sekarang giliran kalian yang bersuara kawan. Menurut kalian, siapa yang akan keluar sebagai pemenang dan melaju ke babak final nanti? Tulis prediksi skor akhir kalian di kolom komentar sekarang juga. Jangan lupa tekan tombol like serta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita bola terbaru. Gas ramaikan komentar sekarang juga.